Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Artatis Tianingrum, Sarjana Pendidikan dari SMP Negeri 1 Kradenan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Grobogan. Pada kali ini saya akan menampilkan video tentang ruang kolaborasi modul 1.2 diskusi mandiri bersama dengan kelompok kami. Sebelum saya menayangkan video tentang kegiatan diskusi kami di ruang kolaborasi modul 1.2, perkenalkan dulu, di sini ada Ibu Dian Purnamasari, Sarjana Teknik, Sarjana Pendidikan sebagai fasilitator dalam kegiatan kami. Kemudian Bapak Ahmad Dimhari sebagai pengajar praktik dan juga Bapak Ahmad Bahtiar juga sebagai pengajar praktik dari kelompok kami. Perkenalkan juga dalam kelompok 2, kelompok kami ada 5 anggota. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Artatis Tianingrum, kemudian Ibu Yeni Ika Diah Pratiwi, kemudian ada Ibu Sukawigati, Ibu Linda Wijayanti, dan Ibu Nungki Parasita. Dalam pembahasan diskusi kali ini ada 2 hal yang harus dikerjakan oleh kelompok kami. Yang pertama adalah dalam kelompok bagaimana kami dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok kami. Yang kedua, menyusun gambaran atau rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu antara lain berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Kelima nilai tersebut harus melekat dalam diri seorang guru penggerak agar dapat mewujudkan filosofi pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Baiklah, dalam hal ini saya akan menampilkan satu persatu dari teman kelompok kami tentang nilai guru penggerak yang dimiliki oleh masing-masing anggota kami. Yang pertama adalah Ibu Yeni Diah Pratiwi. Beliau memiliki nilai yang menonjol, yaitu berpihak pada murid. Apa kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Yeni adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Yang kedua, membimbing dan mengajarkan murid dalam kegiatan bermain peran. Yang ketiga, memberi kebebasan anak dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya. Yang kedua, yaitu Ibu Nungki Parasita yang memiliki nilai yang menonjol dalam dirinya, yaitu mandiri. Lalu kegiatan apa saja yang dapat digunakan untuk pengembangan dirinya? Antara lain adalah mengikuti KKG. Yang kedua, kelompok belajar. Yang ketiga, mengikuti seminar, diklat, bimtek atau workshop yang berguna untuk mengembangkan potensi dan profesionalisme dirinya. Yang ketiga, yaitu Ibu Sukawigati memiliki nilai guru penggerak yang ditonjolkan, yaitu reflektif. Apa yang dilakukan Ibu Suko adalah menerima masukan dari kepala sekolah, teman sejawat, siswa untuk melakukan perubahan, mengkaji ulang, melakukan aksi nyata sesuai yang disepakati bersama dalam sekolah tersebut. Yang keempat, saya sendiri yaitu Artatis Tianingrum. Saya memiliki nilai guru penggerak yang menonjol, yaitu inovatif. Apa yang saya lakukan adalah merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bervariatif, seperti mengadakan kegiatan outing kelas. Yang kedua, mengadakan asesmen dengan memanfaatkan media handphone seperti kegiatan kuisis, kemudian Padlet, Google Form, serta pembelajaran dengan disertai permainan. Tujuannya adalah agar murid-murid saya ketika dalam kegiatan pembelajaran merasa nyaman dan senang. Selanjutnya yang terakhir adalah Ibu Linda Wijayanti. Beliau memiliki nilai guru penggerak yang menonjol, yaitu kolaboratif. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Linda? Yang pertama adalah bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru dan juga siswa, kemudian komite, tokoh masyarakat, serta wali murid. Yang kedua, menjadi mentor guru lain di sekolahnya. Yang ketiga, melaksanakan IHT
perencanaan kurikulum bersama dengan pengawas sekolah, kemudian kepala sekolah serta rekan guru di sekolah beliau. Guru penggerak juga memiliki peran dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada pengajaran menurut IHJ Dewan. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran pendidikan yang berpusat pada murid. Yang kedua, peran guru kolaborasi. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, dan yang terakhir adalah menggerakkan komunikasi. Yang ketiga, mendorong kolaborasi, dan yang keempat, guru penggerak juga memiliki peran dalam pemimpinan murid dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan satu persatu dari anggota kelompok kami bagaimana peran mereka dalam kegiatan pembelajaran di sekolah mereka. Yang pertama yaitu Ibu Yeni Diah Pratiwi. Peran yang dilakukannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Nilai yang dimilikinya adalah berpihak pada murid dan inovatif. Itu mari kita lihat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Ibu Yeni. Contoh kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Yeni di sekolahnya adalah yang pertama, melakukan bimbingan individu dan kelompok. Dalam gambar tersebut ditampilkan Bu Yeni sedang membimbing salah satu siswa atau murid dalam mengembangkan potensi, yaitu sedang melukis atau menggambar, karena anak tersebut memiliki kemampuan keterampilan untuk menggambar. Yang kedua, Ibu Yeni juga mengadakan pembimbingan secara klasikal di dalam kelas bersama dengan guru lain dengan cara memberikan bimbingan secara bersama-sama bagaimana cara mengembangkan potensi mereka. Kegiatan selanjutnya adalah Bu Yeni mengajak anak-anak keluar sekolah atau keluar kelas, yaitu belajar di lingkungan sekitarnya. Jadi Bu Yeni mengenalkan bahwa sumber belajar itu tidak hanya di dalam kelas atau di dalam sekolah atau hanya dari guru saja, tetapi juga lingkungan di luar bisa juga menjadi sumber belajar bagi mereka. Adapun strategi penguatan yang dilakukan oleh Ibu Yeni adalah satu, meningkatkan kemampuan literasi. Yang kedua, memperluas kerjasama dengan lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, berkolaborasi menemukan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak di sekolahnya. Yang kedua, Ibu Linda Wijayanti yang berperan menjadi coach bagi guru lain. Nilai yang dimiliki adalah kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Maka kegiatan yang dilakukan contohnya adalah sebagai berikut. Kegiatan yang dilakukan oleh Bu Linda adalah di sekolahnya melaksanakan kegiatan IHT kurikulum, di mana Bu Linda berperan sebagai narasumber dalam penyampaian materi tentang kurikulum yang ada di sekolah tersebut bersama dengan teman-teman guru atau teman-teman sejawat di sekolah Bu Linda berada. Kegiatan berikutnya yang dilakukan oleh Bu Linda masih berkaitan dengan kegiatan IHT kurikulum, yaitu evaluasi dan tindak lanjut implementasi kurikulum yang sudah disampaikan pada waktu sebelumnya oleh Bu Linda pada waktu menjadi narasumber di sekolahnya. Kegiatan lain yang dilakukan oleh Bu Linda adalah menjadi mentor teman-teman sejawat ketika teman-temannya akan mendaftar sebagai guru penggerak. Jadi Bu Linda di sini berperan sebagai mentor untuk melatih teman-teman di sekolahnya pada waktu pendaftaran guru penggerak. Lalu apa saja strategi penguatan yang dilakukan oleh Bu Linda adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan di bidang TIK, kemudian memperluas jaringan kerjasama, dan yang ketiga, berkolaborasi bersama dengan kepala sekolah, rekan guru, pengawas sekolah, serta wali murid. Selanjutnya, rekan kami yang ketiga yaitu Ibu Nungki Parasida. Bu Nungki memiliki peran mendorong kolaborasi. Nilai yang ditonjolkan adalah kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kegiatan yang dilakukan oleh Bu Nungki adalah berupa kegiatan pengembangan diri. Contohnya adalah Bu Nungki melakukan kegiatan pengembangan diri dengan cara mandiri, kemudian dengan cara melakukan kegiatan workshop, kemudian bintech, dan juga seminar-seminar yang tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi dan profesi yang ada di dalam diri Bu Nungki.
Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh Ibu Nungki adalah mendorong kolaborasi dengan komite dan wali murid. Contoh nyatanya adalah Bu Nungki mengadakan pertemuan dengan wali murid dan juga komite, di mana Bu Nungki berperan di situ adalah menyampaikan program-program yang ada di dalam sekolah sehingga tersampaikan kepada wali murid melalui komite, sehingga program sekolah dapat mendapat dukungan dari pihak orang tua maupun dari komite sekolah yang ada di sekolahnya Bu Nungki. Selain itu, kegiatan yang lain adalah membentuk kelompok belajar, yaitu dengan teman sejawat di dalam satu sekolah, kemudian dengan melaksanakan KKG di sekolah maupun di kelas Dabin di sekitar sekolah Bu Nungki. Strategi penguatan apa yang dilakukan oleh Bu Nungki, yaitu mencari informasi mengenai modul ajar dan sebagainya. Kemudian membuat kelompok kerja guru sebagai ruang diskusi. Dan yang ketiga adalah memperbaiki kualitas pembelajaran di sekolah Bu Nungki. Selanjutnya dari saya sendiri, Atta Listianingrum, yang berperan yaitu mewujudkan kepemimpinan murid di dalam sekolah saya. Kemudian nilai apa saja yang ada dalam guru penggerak, yaitu kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid serta reflektif. Adapun contoh kegiatan yang saya lakukan adalah kegiatan yang saya lakukan di sekolah saya adalah 1. Menjadi koordinator dalam kegiatan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu dilaksanakan dalam 1 semester 1 kali dan sekarang sudah 2 kali kegiatan yang dilakukan di sekolah kami, yaitu pada waktu bulan November dan juga pada waktu bulan Maret tahun 2023. Selain menjadi koordinator pelaksanaan P5, saya juga menjadi pembimbing kegiatan OSN, yaitu Mapel IPS, di mana saya dipercaya oleh sekolah untuk membimbing anak-anak kami dalam kegiatan persiapan perlombaan OSN. Di sini saya tidak hanya sendiri, tapi saya bekerja sama dengan guru-guru Mapel lain, karena di dalam kegiatan OSN ada beberapa mata pelajaran, diantaranya adalah matematika dan juga IPA. Lalu, strategi penguatan apa yang saya lakukan adalah membimbing anak-anak dalam kegiatan OSN, khususnya OSN IPS, dengan cara memberikan latihan soal dan juga pembahasan secara bersama-sama, baik secara online maupun secara offline. Yang kedua, berkolaborasi dengan guru mapel lain, yaitu guru mapel IPA dan matematika, serta juga dengan wali murid sebagai wujud kerjasama kami dalam mewujudkan kegiatan pengembangan OSN di sekolah kami. Yang ketiga, meningkatkan literasi untuk menambah wawasan dalam kegiatan OSN. Yang terakhir dari Ibu Sukowigati yang memiliki peran menggerakkan komunitas praktisi. Adapun nilai yang ditonjolkan adalah mandiri, inovatif, dan kolaborasi. Berikut contoh kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Suko. Kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Suko adalah kegiatan pembinaan KKG di sekolahnya. Jadi di sini peran Ibu Suko adalah memimpin kegiatan KKG dan dibantu oleh teman-teman atau rekan-rekan sejawatnya di dalam satu sekolahnya tersebut. Kegiatan berikutnya adalah Bu Suko melakukan kegiatan pembinaan KKG Dabin yang diikuti oleh beberapa sekolah yang ada di sekitar sekolahnya Bu Suko. Bu Suko berperan di sini sebagai narasumber dalam pembinaan KKG tersebut. Jadi tidak hanya KKG di dalam sekolah, Bu Suko juga melaksanakan pembinaan KKG di tingkat Dabin. Strategi penguatan apa yang dilakukan oleh Bu Suko antara lain adalah 1. Berkolaborasi dengan guru, yang kedua berbagi pengalaman praktek baik, dan yang ketiga mengikuti kegiatan KKG. Dari pemaparan saya di depan tentang peran dan nilai dari masing-masing anggota kelompok kami, kelompok 2, bahwa nilai seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaborasi, dan inovatif. Maka kami
berlima sepakat untuk mengambil peran guru penggerak di sini adalah mendorong kolaborasi. Lalu kegiatan atau rancangan apa yang kami buat adalah membentuk kelompok belajar guru. Kemudian berbagi pengalaman praktek baik. Yang ketiga, mewujudkan pendidikan yang berbasis profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan tentang tugas dari kolaborasi kami kelompok 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kesimpulan umum yang sudah dicatat atau diberikan oleh notulen kami, yaitu Ibu Linda Wijayanti, tentang pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Nur Jihadi. Selanjutnya dari masing-masing kami akan memberikan kesimpulan masing-masing. Yang pertama adalah kesimpulan yang disampaikan oleh Ibu Nungki Parasita, yaitu setiap guru wajib memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak. Karena itu, modal utama bagi guru atau pamong untuk mendidik dan membimbing peserta didik kita agar terbentuk karakter sesuai dengan adanya perkembangan, terutama nilai kolaborasi yang harus ditanamkan oleh guru atau pamong untuk mendukung proses mengajar dalam pembelajaran supaya berjalan dengan lancar dan sukses. Selanjutnya adalah kesimpulan dari saya. Seorang guru penggerak memiliki nilai yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan pembelajaran, yaitu berpihak pada murid, reflektif, inovatif, mandiri, dan kolaborasi. Dari nilai yang harus ada, maka guru penggerak harus berperan dalam mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD, yaitu mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi coach, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga, mewujudkan kolaborasi dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat baik diterapkan oleh seorang guru penggerak. Yang keempat, menjadi coach dalam kegiatan pembelajaran dapat menerapkan strategi tirta. Tujuan dari coaching atau coach dalam pembelajaran, di sini coach tidak diperbolehkan untuk menyalahkan, juga membuat kesimpulan, tetapi memberikan kesempatan kepada guru untuk mencari cara dan memperbaiki diri. Dan yang kelima adalah kolaborasi antara sekolah dan pihak komite sangat penting, karena program sekolah tanpa sepengetahuan komite sebagai wakil dari wali murid tidak akan berjalan dengan baik. Semua warga sekolah saling mendukung dan dibutuhkan pemimpin yang terbuka agar program-program serta visi dan misi dapat terwujud. Selanjutnya, kesimpulan dari Ibu Linda Wijayanti. Guru penggerak itu harus menjalankan peran yang mencerminkan filosofi Among Ki Hajar Dewantara, yaitu ingarso sung tulodo atau memberi teladan, memimpin contoh kebajikan, patut ditiru atau baik untuk dicontoh oleh orang lain, perbuatan, kelakuan, sifat, dan lain-lainnya. Ingmatio mangun karso, memberdayakan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, cara, dan sebagainya demi memperbaiki kualitas diri mereka. Serta tutpuri handayani, yaitu mempengaruhi, memelihara, dan memprovokasi kebajikan serta kualitas positif lain agar orang lain bertumbuh dan maju. Linda juga menyebutkan bahwa guru penggerak dituntut untuk berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawatnya itu untuk menelaah proses belajar mereka sendiri. Guru penggerak harus punya pandangan apresiatif yang memungkinkan pengungkapan potensi positif rekan yang lain. Yang ketiga, guru penggerak perlu memahami bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinasi untuk mencapai segala yang mereka inginkan. Dan terakhir, guru penggerak pun perlu menumbuhkan budaya belajar kolaboratif atau komunitas belajar profesional berperan para rekan guru di sekolah maupun di wilayahnya. Berikutnya adalah kesimpulan yang disampaikan oleh Ibu Yeni. Yang pertama adalah nilai dan peran guru penggerak merupakan sebuah komitmen yang harus dipegang.
menjadi pedoman dan diterapkan oleh seorang guru penggerak, karena di dalamnya memuat kekuatan seorang guru dalam menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru dalam melaksanakan pembelajaran dituntut harus mampu mewujudkan merdeka belajar, serta melaksanakan perannya sebagai guru penggerak yang dibarengi dengan menanamkan nilai-nilai guru penggerak di dalam dirinya masing-masing. Kesimpulan terakhir disampaikan oleh Ibu Suko Widyati, yaitu masukan dari berbagai pihak adalah kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan. Yang sangat kita harapkan untuk bergerak dan menggerakkan agar teman-teman yang belum CDP semangat untuk mendaftar. Demikianlah beberapa kesimpulan yang diberikan oleh anggota kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.